Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Hafidoh, NIM 19 14 20 10 8, kelas Perbankan Syariah C semester 6. Di sini saya akan membuat video mata kuliah Arbitrase Syariah. Dosen pengampu yaitu yang terhormat Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri, SAG MM. Baik, selanjutnya yaitu kelanjutan dari topik yang kedua, yaitu selanjutnya topik yang ketiga, yaitu perkaitan arbitrase syariah. Para pihak dalam perjanjian arbitrase. Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis dan oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase, maka pengadilan negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase yang pertama yaitu pemohon. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Yang kedua yaitu termohon. Termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Adapun yang ketiga yaitu arbiter. Selain para pihak yang bersengketa, para pihak yang terlibat dalam arbitrase antara lain adalah arbiter. Arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integrasinya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan keputusan atas sengketa yang bersangkutan. Para pihak berhak menunjuk arbiter dan arbiter pun berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut. Penunjukan arbiter dilakukan dengan yang pertama yaitu arbiter tunggal. Penunjukan seseorang sebagai arbiter tunggal harus merupakan persetujuan pemohon dan termohon. Penyelesaian perkara akan diperiksa dan diputuskan oleh satu orang arbiter. Yang kedua yaitu majelis arbiter. Pemohon dan termohon menunjukkan arbiternya masing-masing dan selanjutnya kedua arbiter tersebut memilih arbiter ketiga untuk bertindak sebagai ketua majelis arbitrase. Adapun karakteristik berupa sifat dan prinsip dari arbitrase. Yang pertama yaitu cepat, efisien, dan tuntas. Yang kedua, sifat putusannya langsung bersifat final dan binding. Yang ketiga, sifat yang rahasia. Yang keempat, sifat konsensual. Yang kelima, sifat bebas untuk menentukan forum arbitrase dan para arbitratornya. Yang keenam, sifat adjudikasi privat yang diberikan oleh forum arbitrase. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pasal tersebut menegaskan suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan. Yang pertama yaitu meninggalnya salah satu pihak. Yang kedua, bangkrutnya salah satu pihak. Yang ketiga, novasi atau pembaruan hutang. Yang keempat, insolvensi atau keadilan tidak mampu membayar salah satu pihak. Yang kelima, pewarisan. Yang keenam, berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok. Yang ketujuh, bila mana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan kepada pihak ketiga. Yang kedelapan, berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Dalam perjanjian tertulis arbitrase harus membuat beberapa hal, di antaranya yang pertama, masalah yang dipersengketakan. Yang kedua, nama lengkap dan tempat tinggal para pihak. Yang ketiga, nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase.
Yang keempat, tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan. Yang kelima, nama lengkap sekretaris. Yang keenam, jangka waktu penyelesaian sengketa. Yang ketujuh, penyelesaian kesediaan arbiter. Yang kedelapan, pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Klausula arbitrase mencakup yang pertama yaitu komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. Yang kedua yaitu ruang lingkup arbitrase. Yang ketiga, bentuk arbitrase, apakah berbentuk institusional atau ad hoc. Apabila memilih bentuk ad hoc, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase. Yang keempat yaitu aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima, tempat dan bahasa yang digunakan. Yang keenam, pilihan hukum substantif atau material yang berlaku. Yang ketujuh, stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Nah, mungkin hanya itulah yang dapat disampaikan dalam topik kedua. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.